ada pengikannya. Mana mungkin contoh ya. Bagaimana mengaput mau dipanggil oleh menteri? Sedangkan menteri nggak kenal sama mengaput. Nah, bagaimana Allah mau menengok kita? Kita aja nggak pernah menemui Allah. Menemui Allah ya ibadah. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Apa yang dilarang kita hentikan. Kita berkuat istiqomah menurut aturan yang telah diberikan oleh utusannya Nabi Muhammad dengan kitabnya, tuntunannya. Nah, dari situlah Allah mulai akan dekat kepada kita. Maka Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku pasti akan kukabulkan. Ana usnuzun bi. Aku ini menurut cantangan umatku. Aku lebih dekat daripada ulat nadi. Kalau kamu anggap aku jauh, aku akan lebih jauh daripada itu. Kalau kau anggap aku dekat, aku akan lebih dekat daripada ulat nadi. Begitu Allah menanamkan tauhid, akidah, keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Agung, Maha hidup, mati. Apa yang kita lakukan dari sejak lahir sampai mati dan hidup lagi, kembalikan kepada Allah. Semuanya Allah sudah ngatur. Tinggal kita jalani aja apa yang dilakukan. Kadang yang jalanin itu berat, Pak. Hah? Kadang yang jalanin itu berat. Godaan setannya itu, Pak. Itu. Sebenarnya kita sudah tahu. Kecuali kita nggak tahu bahwa musuh kita itu adalah iblis, setan, jin. Sudah tahu, sudah dikasih tahu. Apa kerja jin itu? Salah satu waswisu fi sudurinna, yang tukang bisik-bisikin keburukan kepada hati manusia. Was-was bisu, rasa takut, rasa kehilangan, rasa tidak berguna, rasa kemiskinan, kemelaratan, rasa tidak dikasihani Allah, rasa rasa gundah gulana, gelisah, dan akhirnya rasa frustasi. Kalau orang yang meneruskan itu akan ujungnya menyalahkan Allah. Kenapa aku begini ya Allah? Salah apa aku ya Allah? Kenapa aku melarang terus ya Allah? Aku sudah sholat dapat. Tapi bukan itu jawabannya. Karena Rasul sudah bilang, Allah sudah mengasih tahu. Level pertama yang akan kuuji paling berat itu adalah levelnya Nabi dan Rasul. Level kedua para sahabat-sahabat. Pertama kali yang kedua. Level ketiga baru para ulama-ulama, para alim, para ulama yang mengetahui. Level keempatnya baru umat-umat. Jadi mau setingkat apa kita? Makin tinggi tingkat kita, mau jadi wali, majelis ulama, masih pewaris nabi-nabi, maka ujiannya makin tinggi. Supaya nilai plusnya itu lebih bagus. Karena kita itu setiap perjalanan hidup kita itu akan selalu umat iman kita turun naik, wayazid wayangkus, turun naik, maka teruslah perbarui iman itu. Ada kalanya imam kita di bawah, ada kalanya iman kita di atas. Di saat kita di bawah menengok cewek di jalan, kita tergoda nafsu kita. Di saat kita diajak ngobrol aja, saat kita sholat kita telat. Itu di saat iman kita di bawah. Tapi di saat kita iman kita di atas. Jangankan cewek, bidadari pun lewat kita nggak tengok-tengok itu. Jangan orang mau ajak ngobrol dengan azan kita langsung sholat. Itu di saat iman kita naik. Maka perintah Allah dan Rasul itu terus berbagai iman, karena iman itu ada turun, ada naik. Dan
seluruh hidup kita, seluruh apa yang kita lakukan harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusri yusra, maka akan terjadi setiap kesusahan akan ada kemudahan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka setiap kebaikan sekecil apapun kebaikan akan dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, setiap keburukan sekecil apapun keburukan akan dibalas. Akhirnya dipertanyakan dalam surat Ar-Rahman itu ada apa? Hal jazaa'ul ihsani ila ihsan. Apakah tidak kamu percaya bahwa kebaikan itu pasti akan aku balas dengan kebaikan? Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu menanam kejelekan, maka akan dibalas dengan kejelekan. Maka selama hidup berusahalah untuk berbuat kebaikan. Husnuzon, minimal berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah ya Pak. Berburuk sangka kepada diri kita, kepada Allah. Hablum minallah dan hablum minannas. Kemudiannya harus berbaik sangka. Tapi terkadang kan gini Pak Haji, itu jawabannya lama gitu Pak. Jawabannya itu lama. Karena yang menjawab bukan kita. Ya, misalnya kita ingin berdoa untuk yang biar terkabul dijabah sama Allah, itu kok jarang banget, nggak terkabul, nggak dijabah. Mungkin ada yang dosa yang masih tertunda Pak. Apa kemana Pak Haji? Karena yang menjawab itu bukan kita. Kita memohon kepada Allah. Yang akan menjawabkan Allah, bukan kita yang menjawab. Maka terserahkan kepada Allah kapan dia mau menjawab. Kita tidak bisa mendikte Allah. Saya sholat, saya ibadah, saya meminta sekarang, mau dikabul sekarang, itu bukan kerja kita. Kita hanya ud'uni sajiblah, mintalah kepadaku, akan kukabulkan. Tapi tidak ditunjukkan kapan dikabulkan, tentang waktunya kapan, masanya kapan. Tapi Allah akan lebih tahu kapan dia akan memberikan jawaban itu. Dan kita tidak bisa mendikte Allah. Saya sekarang meminta, besok harus dapat, nggak ada itu. Karena Allah itu Khalik, bukan makhluk. Allah itu pencipta, bukan dicipta. Maka jangan beranggap apa yang kita lakukan itu harus terpenuhi menurut Allah, bukan. Dan Harus kita terjawab. tidak bisa mengukur apa yang Ya dilakukan. kalau manusia itu kan inginnya mah terjawab, terkabul ya Pak. Tapi kan itu rencana Allah beda ya Pak. Beda. Jawaban Dan Allah itu beda. standar manusia itu biasa. Kepinginnya manusia, kehendak manusia, kemauan manusia, itu apa yang dia inginkan harus dapat. Apa yang dia minta harus dapat. Apa yang dia lakukan sesuai dengan tujuannya. Tapi Allah tidak bisa begitu. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha segala-galanya. Allah itu adalah Khalik, bukan makhluk. Allah adalah menciptakan kita. Dan Allah akan tahu kapan dia akan mengasihi, kapan dia tidak akan mengasihi, kapan apa yang dia kasih. Dan itu adalah kerja Allah, bukan kerja kita. Hutang kita, syarat kita adalah berikhtiar dan berdoa. Doa adalah kunci miftahul ibadah. Doa itu adalah kunci bagi kita untuk meminta kepada Allah. Sedangkan kita meminta aja, belum tentu semuanya dikabul. Tapi Allah akan mengabulkan. Tapi kapan dikabulnya bisa jadi ditunda, bisa jadi masih hidup, bisa jadi di akhirat ini dikasih. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kan minta kebaikan di dunia akhirat, di dunia dan di akhirat. Bisa jadi yang di dunia belum dikasih kebaikan, tapi di akhirat dikasih. Itu kadang-kadang orang susah, orang fakir, orang miskin gitu Pak. Doanya jarang dikabul sama Allah. Kok kayak gini terus, jadi akhirnya malas ibadah ya Pak Haji kayak gitu. Kok kapan ya Allah, jawabannya kapan? Kok doaku nggak pernah terkabul kan gitu. Kesalahannya karena dia mendikte Allah. Meniti Allah. Seolah-olah dia nggak yakin Allah akan memberi. Kapan ya Allah akan diberi apa yang aku doakan dijabah ya. Sudah capek aku berdoa, sudah capek aku ibadah apa enggak, belum dikasih ya. Iya, sudah capek beribadah, sudah capek. Ada yang bilang tunggang tungging. Sudah capek berdoa. Kesalahannya dia mendikte apa yang Allah mau kasih.
Seharusnya kita sebagai umat hamba Allah itu hanya ikhlaskan doa kita kepada Allah, itulah yang akan dijawab. Jika tidak tanpa ada. Ya terkadang gini, orang sholat cepat banget, udah nggak berdoa nggak apa, udah Pak, udah mungkin dia diserahin sama Allah ya Pak ya, cepat sekali gitu untuk sholatnya gitu. Ada orang nggak sholat nggak ibadah tapi orang Islam. Ada. Orang-orang miskinnya lebih tinggi apa? Tidak banyak. Dia orang kaya, bisa saja tidak. Kan tidak ada yang nggak mungkin. Cuma itu tadi. Dikabulkan di dunia, di akhirat mungkin tidak. Dikabulkan di akhirat, dunia mungkin tidak. Atau kedua-duanya dikabulkan. Di akhirat dikabul, di dunia dikabul. Maka kerja mengabul, mengasih, memberi itu bukan urusannya manusia. Allah yang lebih tahu tentang itu. Allahu a'lam bishawab. Maka silakan hajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, ya Allah, mudahkan segala hidupku, segala kesusahan lepaskan ya Allah. Ya ikhlaskan aja kepada Allah. Semua gerak-gerik tindak tanduk kita sandarkan kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kemudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Paham deh? Ya, 39. 39. Pak. Ya. Kayaknya pada langsung ya? Ya, langsung. Sudah sarapan? Belum Pak. Sarapan dulu.